Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwatillah, jamaah mushola al-muhajirin, warga komplek Dasar Maya 2 dan sekitarnya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, murah rezeki, halal, dan selalu Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan dunia maupun akhirat. Pertama-tama mari kita sama-sama kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Tahukah kita apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang datangnya wahyu, menjelang turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya kita mengenal dan mengetahui untuk menjadikannya sebuah pelajaran. Di dalam kitab hadis Sahih Bukhari itu diceritakan an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fil maut. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subhi thumma hubbiba ilaihi al-khala. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'a fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layali dawatil 'adali qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwada lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu bimithliha. Ja'alul haqq wa huwa fi ghari Hira'a. Istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Ummul Mukminin, pertama kali awal mulanya menjadi Sayyidatina Aisyah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah, Nabi mulai rancang bermimpi, mimpi-mimpi yang baik, melihat hal-hal yang luar biasa di dalam mimpi. Dan mimpi beliau itu kadang kayak orang mimpi biasa tapi nyata. Bahasa kita aja menyambat di padang guring yang kayak badan, seperti tidak tidur. Jadi kayak nyata betul di depan mata. Nah, limbah itu limbah rancak bermimpi Nabi. Hubbiba ilaihi al-khala. Lalu mulai tumbuh di dalam diri Nabi itu rasa kecenderungan menyerongan, menyendiri,
Sehingga Nabi SAW mulai melakukan penyendirian itu di Gua Hira. Disitulah Nabi bertahanus. Tahanus itu artinya at-ta'abbud, beribadah dalam waktu yang cukup panjang. Di malam hari kadang setengah bulan, kadang sebulan, ada yang sampai 40 hari hanya pulih. Bilanya sudah habis sanggup, maka Nabi pun pulang menuju Khadijah untuk kembali bersanggup. Itu yang digawi Nabi SAW. Pulang menyerongan hatta ja'ahul haq, hingga akhirnya datanglah kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, pada saat Nabi berada di Gua Hira. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadisnya cukup panjang. Cuma urut ambil bagian awal dulu untuk kita jelaskan. Di dalam kitab Bahjatun Nufus itu menjelaskan dari apa yang baru kita simak. Yang pertama, menunjukkan bahwa mimpi bisa jadi mimpi adalah bagian daripada nubuah. Jadi jangan kita sepelekan mimpi yang kita alami. Fihi dalilun ala anna ru'ya minan nubuwati wa hiya wahyun min Allah. Mimpi itu datang dari Allah bisa jadi. Mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi yang memang merupakan alamat dari Allah. Yang kedua, mimpi yang merupakan kembang tidur. Yang ketiga, mimpi yang merupakan bisikan dari syaitan. Mimpi yang merupakan alamat dari Allah itulah yang bisa ditakwil. Orang tua kita bahari bilanya kebingungan atau bilanya ada sesuatu hal yang perlu kejelasan. Orang bahari itu berwudu, begitu sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah, minta alamat di dalam guring. Dan ulun sempat lagi kekanakan, masih santri, sempat beberapa orang tua minta tolong. Mungkin karena negara santri ini kan kehidupannya jauh dari hal-hal sia-sia, nang digawi amalan bawili, lalu diminta tolong Pak, tidak ada hajat lawan ikan, apa hajat biar gawiakan malam kena. Nah, kalau ulun gawi, nah ikan wudhu sebelum guri, kemudian sholat 2 rakaat, minta alamat lawan Allah Ta'ala. Apakah itu berhubungan dengan kita pribadi atau dengan orang lain? Karena bermimpi tak asal bujur-bujur menggawinya minta alamat. Ternyata itulah yang dialami oleh Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu. Mulai raja bermimpi. Ada yang terulang-ulang sampai 3 kali, sampai 4 kali. Itu jadi mimpinya. Nah, berarti Allah ini akan memadahkan sesuatu. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang wahyu sudah tidak ada lagi, sudah terputus dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa saja itu menghadap diamalkan. Lebih baik kita minta alamat dari Allah ketimbang bertakun ke kiri ke kanan. Namun bertakun lawan manusia ini kadang-kadang itu berlebih. Kabar yang kita dapat timbul kita berdosa jadinya. Pada
pada bahasan yang telah lalu kan kita sudah baca cerita yang diangkat oleh Imam Abu Layth As-Samarqandi tentang seorang budak tapi muntungnya ember. Gara-gara muntung ember, laki bini tuannya pembunuhan, keluarganya pun juga saling serang menyerang gara-gara muntung ember tadi. Nah, minta Allah Ta'ala itu yang dihalangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau adghasu ahlam, kalau itu hanya kambang tidur, itu kada perlu dihiraukan. Itu gawian sehari-hari aja nang terbawa. Gawian sehari-hari nang terbawa. Ulun mengalami secara pribadi waktu masih santri, bermimpi hal-hal yang kada pernah terlintas, kada pernah ulun gawi. Menemukan satu tempat, ternyata di Tuhan mendapat wadahnya. Keingatan ini juga mimpi ulun lagi kekanakan saat ini. Di antaranya beberapa tempat yang ada di Mesir, termasuk waktu ulun ke negara ada salah seorang guru di madrasah kawinan tulakan kami timbah sudah hendak masukkan terdiam ulun ini pernah ulun lihat dalam mimpi tempat ini. Nah, itu yang namanya mimpi nengkawa kita takwil sering. Jadi mbah sudah 20 tahun kemudian pas berdapat terdiam dia, ini waktu dulu pernah ulun bermimpi tapi hanya ini berdapat rancang maka itu. Nah, jadi kalau adghasu ahlam itu biasanya nagawian kita hari-hari juga. Melihat dalam mimpi, nah itu kembang tidur. Itu kada kalau ditakwil. Yang ketiga, bisikan syaitan. Bisikan syaitan itu malah harus kita lawan, cueki. Biasanya itu mimpi-mimpi buruk. Mimpi-mimpi buruk itu dari syaitan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, apabila kamu bermimpi yang bagus-bagus, maka kabarkan, ceritakan aja. Mimpi yang bagus-bagus itu ceritakan. Tapi kalau mimpi buruk, maka pertama jangan diceritakan, dan kedua berubah tempat duduk dan meludah tanpa air sambil beristi'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sunnahnya. Umpama tahajud malam, astagfirullah, mimpi tadi sampai kerasaan mendibah hati, astagfirullah. Nah, tadi berhari ke kanan dia pindah ke kiri, berubah, itu sunnah. Tapi kalau mimpi baik ceritakan, karena dengan cerita itu orang mendengar, kemudian itu menjadi doa. Jadi ada 3 mimpi yang memang bisa ditakwil, itu biasanya mimpi-mimpi baik. Kemudian adghasu ahlam, kembang tidur, itu biasanya gawian kita sehari-hari, makan, minum, tulang ke pasar. Itu lantaran aja masalah gawian terbawa ke guring. Nah, kemudian yang ketiga, mimpi-mimpi buruk itu biasanya dari syaitan. Makanya orang kalau meruqyah itu biasanya bertakunnya. Dia pernah bermimpi, misalnya dalam mimpi itu dia disasahi, atau umpama dalam mimpi itu dia diikat orang tangan. Nah, diikat orang tangan, kemudian ditimbai orang ke laut atau ke sungai, lalu yang ke arah begarak, pernah lah. Itu biasanya kalau orang ruqyah kayak itu tanda jin itu masuk dari situ. Makanya mimpi seperti itu, respon kita bila terbangun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan bebanyu beludahnya ke kiri. Jangan bebanyu. Kasihan nanti dia kulit. Jangankan bebanyu, untuk orang mau kulit itu bau, apalagi bebanyu. Jadi pertama mimpi. Kemudian yang kedua, pada
kalimat hadis itu terdapat summa hubbiba ilahil khalaq. Limbah Nabi mengalami mimpi-mimpi yang baik, mulai bina ketujuh menyerongan, ketujuh menyendiri. Fihi dalilun ala anna hidayata minnatun rabbaniyatun. Itu menunjukkan bahwa hidayah itu adalah wilayahnya Allah. Allah Maha Kuasa, dan di tangan Allah urusan hidayah, bukan di tangan manusia. Siapa yang membisiki Nabi, siapa yang menyuruh Nabi, timbul Nabi ketujuh menyerongan. Malaikat Jibril belum datang. Guru Nabi siapa? Tidak ada. Tapi kemudian tumbuh rasa kecenderungan menyerongan, menyendiri, bahwa hidayah itu datang dari Allah. Kita sebagai manusia hanya sebisa mengusahakan. Makanya Nabi seorang ketika paman beliau Abu Thalib menjelang wafat, berusaha Nabi supaya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tetap ada. Lalu turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada bahkan orang yang paling engkau cintai sekalipun, wahai Muhammad. Itu menandakan betapa cintanya Nabi kepada Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Tapi jangan kita menyerah. Nah, di situ kita mesti harus bisa mendudukkan masalahnya. Tugas kita tetap memberi nasihat, memadahi, mendoakan. Jangan sampai kita masuk ke jabariyah. Allah kalau sudah memadahi, jangankan orang yang kita cintai, jangankan orang biasa, orang yang paling kita cintai ya, itu Allah yang memberi hidayah. Tapi beranai, dipadahi kadang, dididik kadang, disekolahkan kadang, nah itu salah. Nabi sampai detik terakhir tetap berusaha. Akhirnya turun firman Allah, engkau tidak punya kuasa. Tapi kan Nabi berusaha, maka berusaha itu adalah kewajiban kita. Jangan kemudian kita menyandarkan sepenuhnya, dan semestinya itu kewajiban kita sandarkan kepada Allah. Itu jabariyah, istilah orang Bali, sabuku ngarani. Dan itu termasuk aliran sempalan. Napa ulang aliran sempalan? Aliran sempalan itu aliran yang dinyatakan sesat, menyesatkan. Kewajiban kita laksanakan. Wilayah Allah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan kita ambil. Kadang-kadang kita mendahului Allah dengan kesombongan kita. Melihat ada orang kelakuan membadak, jadi kita ada mungkin lagi nyentuh, pasti dah. Kita kan memberi hidayah. Sikap kita itu sudah menunjukkan kita itu mengambil apa yang menjadi hak Allah. Nah, pengalamannya kalau ulun umpamakan yang disembah itu hanya Allah, kita ambil, kita unjuk ke lain, lalu kita menyembah yang lain, atau kita ambil ke diri kita, orang menyembah kita. Apa ngarannya? Syirik. Berarti ada dua yang disembah, syirik ngarannya. Itu makanya kita sadari. Mungkin itu, kadang mungkin. Dan ulun mengalami hal seperti itu. Allah menjawab. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang
hidup dalam ekonomi di bawah standar. Waktu ulun sekolah dulu kanyang mendengar kalau mungkin anak kami itu jadi abahnya dia ada penyumpah ya, abahnya dia buruh, kada jelas kemudian kada kawan tampuh, dan mungkin menjadi kada urang orang bocah kepian baginya Marina, dan mungkin menjadi dia punya kuitannya nak hebat. Rajin di majelis hadir, kau mencarinya, mayang kada, mungkin pernah jadi Allah bayar kontraknya. Bila boleh dari pesantren lawan banyak mata atau boleh mendengar ucapan kayak itu. Nah, mungkin kan orang melihat secara kasat mata, lalu menuhankan kasat mata, lupa yang menentukan Allah. Dan dilihatnya yang dilihat di depan mata. Udah mungkin lah, anak orang susah tuh anak kau. Mungkin anak si anu aja anak orang sugih, kada tahannya di pondok al-falah tuh. Hampirnya, lagi kada sih kuitan orang susah. Mungkin boleh sebulan sekali nangis. Mbah sudah kelas 2 aliyah, pas kelas 3 aliyah takajub berataan di Turakakan mereka Mesir. Berubah dari tadi paribahasa hendak ada pilihan dulu nyawa kemanakanku, cucuku ya, mulai sudah paribahasa gula gelapung biar kada berpola asal sekampung. Udah sekampung lawannya, udah patuh lawan abahnya. Sampai wahai ini dia ada yang datang ke rumah di setiap Jumat, mengantarkan pintu sholawah ke rumah. Bila dia datang, anu dia apa itu tuh hari patuh undang kesana kemana sana datang untuk gigi dulu. Kita kadang-kadang mendahului, padahal itu hak Allah. Dan boleh kita. Orang mungkin pagat sudah ini sudah harapan bagi mau insaf, sudah harapan mau sadar. Tuhan ke kita. Doakan Pak, ya Allah mudahan Engkau berikan hidayah kepada ulun lawan inya. Jangan inya juga didoakan kita dulu. Mudah-mudahan ya Allah, kalau saat ini Engkau mudahkan ulun untuk melakukan kebaikan, berikan istiqomah. Dan mudah-mudahan orang di hadapan kita, ya Allah dia hamba-Mu ya Allah. Berikan rahmat-Mu ya Allah. Pandang dengan penuh kasih sayang, jangan memandang dengan penuh kebencian hanya lantaran kita dianggap Allah di tempat yang baik. Jadi hidayah itu dari Allah, jangan kita mendahului. Tapi kita tetap harus berusaha. Nah kemudian lalu Nabi SAW beliau Allah berikan kecenderungan menyendiri khulwat. Di dalam bakhalwat itu sebenarnya adalah landasan kita beribadah. Jadi landasan beribadah di dalam Islam itu mesti berkhalwat. Apa khalwat itu? Khalayahlu khulwat, menyendiri. Maksud menyendiri itu bukan kita menjauh dari orang. Menyendiri itu sebenarnya bagaimana? Maka ini perlu berikan contoh. Dan dalam menyendiri itu menanggalkan selain Allah, agar kita itu berduaan lawan Allah aja. Kan beribadah, kita hendak beribadah kepada Allah, maka dan kayak Pak, kita tuh ibarat itu mesra berduaan, kerja orang lain di situ. Cuma kadang-kadang
kita itu berduaan dengan Allah itu secara zahir aja, secara batin ternyata banyak manfaat. Contoh ya, dalam sholat, orang sholat itu secara kasat mata kita lihat ini berduaan dengan Allah aja. Orang makanan kayak dihiganya 4 kalinya, kan 4 mungkin ada tumpung kadampe terlak orang sholat tak. Ayo kapian makanan di situ nyata bergaduh. Ayo hampir di situ ngopi, jangan bergaduh. Kenapa? Secara zahir ia berduaan dengan Allah, fisiknya. Orang berbukahan ke orang lewat kan. Malah di dalam sholat kita melakukan gerakan dan bukan gerakan sholat aja, itu bisa membatalkan. Artinya membuat dan lain pada gerakan sholat bisa membatalkan bilanya banyak. Tapi hati kita, pikiran kita berduaan dengan Allah jalan. Ternyata kadang-kadang Allahu Akbar, kita berdoa dengan Allah, tiba-tiba banyak kopi diolah, baunya tercium, masuk dalam pikiran kita kopi, tetot, masuk dalam pikiran kita pentol lewat. Berarti dalam pikiran kita belum berduaan dengan Allah. Ibaratnya masih jalurnya padat. Makanya Nabi SAW setelah beliau mengalami mimpi, beliau tahapannya adalah berkhalwat, menunggalkan Allah dengan menanggalkan selain Allah. Contoh sederhana aja, kita sholat, orang bapak kan hija kita, selama kita belum selesai sholat, menggaduhilah kita 4 lah, Anda. Tapi hati kita kalau menggaduhi berarti hati kita belum berkhalwat. Hati kita belum berkhalwat. Tauhid itu kan menunggalkan, wahada yuwahidu tauhidan, memahatunggalkan. Nah, apa caranya? Tanggalkan selain Allah. Tanggalkan selain Allah. Sebagaimana kita di dalam sholat, tubuh kita, jasad kita hanya dengan Allah, kita kada umpat campur apa yang terjadi di sekitar kita. Maka siogianya hati pikiran kita pun juga jangan menggaduhi kiri kanan kita. Ulun ditakuni, Pak Ustaz, ulun tuh kadang-kadang ada rasa jengkel, Pak Ustaz. Kenapa? Orang sembahyang dihiga nyari baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terganggu ulun Ustaz. Ya ulun, biar terganggu itu bukan karena suaranya dan nyari, biar menggaduhi bacaan ini. Coba jangan digaduhi. Biar Allah gaduhi, coba jangan digaduhi. Urusan hati biar Allah Ta'ala aja. Karena terganggu biar membukahan kadang-kadang dihiga biar orang makanan kah itu. Karena hati biar hanya dengan Allah, biar kadang menggaduhi. Masalahnya hati biar masih menggaduhi. Jika kawat tuh dinampakkanlah pikiran tuh, ibarat kawat dinampakkan sembahyang, jasadnya tetap khusyuk, tapi ada orang makanan keluar, pikirannya tuh umpat dudukan di situ, pikirannya hatinya umpat duduk di situ juga, jaka kelihatan ternyata itu dia. Makanya ada istilah ajsamuhum ma'al khalqi wa qulubuhum ma'al khaliq. Kelihatannya aja ini awaknya nih bercampur berbaur dengan manusia, tapi hatinya tetap bersama Allah. Kita sebaliknya, awak kita terlihat, jasad kita terlihat bersama Allah,
tapi hati kita masih berjalanan bersama makhluk. Maka innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada hati. Mulut kita ini melihat paman dia khusyuk. Kada tahu pak otaknya kesana kemari berjalan, kita kada tahu. Kada ustaznya otaknya hilang kurangnya. Nah itulah landasan kita beribadah. Ini kita hendak beribadah, itu adalah khulwah, khala. Makanya WC itu dalam bahasa Arab mengarangnya baitul khala, rumah kosong, ada orang di situ, seorang aja. Nah ketika kita hendak beribadah, maka tanggalkan selain Allah secara fisik maupun non fisik. Sudah kita tanggalkan selain Allah, lalu kita beribadah. Apakah bentuknya bacaan atau bentuknya gerak, diam, itu namanya tahannus. Itulah yang disebutkan Nabi SAW, beliau berkhalwat di Gua Hira dan lalu beliau bertahannus. Itu landasan kita beribadah, berdoa. Ketujuan tanggalkan dulu selain Allah dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Kalau bahasa tasawufnya namanya fana. Fana, setelah fana tanggalkan, muncul baqa, ada hanya Allah, mesra, ayuha biar situ. Sudah fana, lalu yang wujud hanya Allah dalam hakikat diri kita, ayuha berdoa biar. Ada penyatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur, Al-Ghani, Sambatha, itu akan menjadi Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam itu di antara 99 nama itu bukan ini dan itu, kembali ke dalam diri kita. Tanggalkan dulu selain Allah. Kalau sudah selain Allah kita tanggalkan dalam diri kita, maka nama aja kita sambat dari Asmaul Husna itu menjadi Ismul A'zam. Itu yang dijelaskan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Jadi Ismul A'zam itu kadang ini, kadang dia takut akan ketua guru biar lain-lain jawabannya. Uri mana Ismul A'zam ini, Ismul A'zam ini. Sebenarnya semua Asmaul Husna itu Ismul A'zam. Masalahnya di dalam hati kita belum menanggalkan selain Allah. Belum menanggalkan selain Allah. Bila selain Allah kita tanggalkan, kita hanya berkhalwat, hanya bersama Allah, Allah aja, maka namanya sambat jadi. Cuma Allah mengabulkan kadang selalu seperti yang kita minta. Allah mengabulkan bisa jadi instan apa yang kita minta jadi. Allah bisa mengabulkan yang lain kita minta, dan itu yang Allah beri, karena Allah Maha Tahu, dan itu yang lebih maslahat buat kita. Allah juga bisa mengabulkan dalam bentuk disimpan jasa tabungan di akhirat. Tiga-tiganya bentuk dan bagaimana Allah mengabulkan. Tapi kita memaksa, bercungol pulang kehendak kita, memaksa harus begini, berarti kita mencungol pulang kita. Karena kawal lagi menanggalkan Allah, menanggalkan selain Allah, menunggalkan Allah. Kadang-kadang kita berdoa, kita mematok harus begini di kita ya Allah. Maka batal lagi Ismul A'zam tadi, kepasrahan penuh. Nah jamaah yang memuliakan Allah, sudah jam 6:30. Jadi ulun simpulkan terlebih dahulu. Pertama, mimpi tadi terbagi 3. Mimpi-mimpi baik itu bisa ditakwil, silahkan kisahkan, itu bagus karena anjuran Nabi. Kembang tidur kada perlu dihiraukan, itu kada kau ditakwilkan, kada ada hubungan.
Adapun yang ketiga, bisikan syaitan itu mesti dilawan. Dan sunnahnya bila terbangun meludah ke sebelah kiri tanpa air sambil beristi'adzah. Alhamdulillah. Begitu hendak melanjutkan kuring, berpindah tadi hereng ke kanan, hereng ke kiri, kepala tadi di sini pindah ke situ. Bila waktu kuring masih ada, bila azan subuh jangan lagi kuring, bangun selalu. Kalau terus kuring, bila azan subuh bangun jangan selalu, bila waktu masih panjang. Nah kemudian landasan beribadah kepada Allah di dalam Islam ini adalah berkhalwat, tunggalkan Allah dengan menanggalkan selain Allah terlebih dahulu. Itu yang kita sebut dengan tauhid. Tunggalkan Allah dengan menanggalkan selain Allah. Menanggalkan selain Allah untuk menunggalkan Allah itu tidak hanya secara zahir, secara batin pun juga. Makanya kita melihat orang sholat tadi. Orang sholat itu kelihatan jasadnya itu menunggalkan Allah. Buktinya apa? Orang apakah di hidupnya ada umpatnya? Ada umpat asik inya dengan Allah yang mesra. Tapi jangannya kita kalau melihat pikiran dan perasaannya, ini sekarang umpatnya menduduk sekarang jaga kelihatan. Berarti dia dalam hati pikirannya tidak menunggalkan Allah dan tidak menanggalkan. Buktinya jaga kelihatan keluar berjalan tempat duduk jadi situ ngopi juga, adalah awaknya menghadap kiblat. Jadi tunggalkan Allah dengan menanggalkan selain Allah secara zahir dan batin, itu landasan kita beribadah kepada Allah. Maka setelah itu kita lakukan, lalu kita berbacaan, bentuk nyata ibadahnya, apakah doa, wirid, zikir, atau umpama kita bergerak seperti rukuk, sujud, maka itu disebut dengan tahannus, ibadah. Jadi landasan yang khulwah, ucapan dan gerak itulah ta'abbud dan ibadah. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa nurahu wa hudahu wa barakatuh, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu